Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam kesempatan kali ini untuk belajar kitab Durusul Lughah jilid 1, di mana kitab Durusul Lughah jilid 1 ini yang dikarang oleh Dr. Abdul Rahim ditujukan bagi orang-orang non-Arab. Jadi di dalam kitab Durusul Lughah ini akan banyak kosakata yang dapat kita ketahui atau dapat kita hafalkan kemudian. Dalam pelajaran yang pertama, ad-darsul awal. Di sini akan dijelaskan tentang isim isyarah, hadza, yang artinya ini. Isim isyarah secara bahasa dimaknai sebagai kata benda penunjukan. Sementara secara istilah, isim isyarah ini adalah ma yadullu ala muayyinin biwasitatin isyaratin hissiyatin bil yadi wa nahwiha. Isim isyarah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang spesifik dengan perantara petunjuk yang jelas dengan menggunakan tangan atau sejenisnya. Perlu diketahui bahwa isim isyarah ini bersifat mabni atau tetap. Maksudnya adalah harokat akhir isim isyarah akan tetap sama dimanapun posisinya. Adapun huruf-huruf isim isyarah itu dapat diklasifikasikan dengan berdasarkan jarak jauh dan juga jarak dekat. Yang untuk pelajaran pertama ini kita akan mempelajari isim isyarah untuk jarak dekat yang bermakna ini atau hada. Dan begitu pula dalam bahasa Arab kita mengenal ada kata benda yang dikhususkan untuk muzakkar dan juga muannas. Selain itu, bentuk kata benda dalam bahasa Arab dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu mufrad, muannas, dan jamak. Maka karena adanya klasifikasi kata dalam bahasa Arab inilah, maka isim isyarah juga menjadi bab sendiri agar tidak terbalik dalam menggunakannya. Dalam bab pelajaran pertama ini kita akan belajar isim isyarah hadza yang artinya ini. Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Hada babun, ini pintu. Hada kitabun, ini buku. Hada qalamun, ini pena. Hada miftahun, ini kunci. Hada maktabun, ini meja. Hada sarirun, ini ranjang. Hada kursiyun, ini kursi. Jadi selain kita belajar isim isyarah, kita juga belajar mengenai isim nakirah, di mana isim nakirah adalah isim yang akhirnya berakhiran dengan tanwin. Berbeda dengan isim ma'rifah, di mana isim ma'rifah itu selalu berawalan dengan alif lam. Misalnya di sini kata kursiyun, ini dinamakan isim nakirah karena bendanya itu belum jelas. Sedangkan kalau kita tambah al-kursiyu, maka bendanya itu adalah jelas atau ma'rif, sudah ma'ruf. Untuk pelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang kata tanya. Jadi, ada watul istifham atau alat-alat untuk kata tanya adalah untuk merubah suatu pernyataan menjadi pertanyaan. Jadi di sini ada kata mahadza. Apa ini? Ma umumnya digunakan dengan kata benda. Misalnya di sini mahadza. Juga fungsi ma ini adalah untuk menanyakan jenis barang. Mahadza, maka di sini jawab hadza baitun. Selain kata ma,
Di sini juga ada kata tanya a. Ahada baitun. Kata a ini yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah apakah. Maka jawabannya itu antara iya atau tidak. Jadi jawabannya antara na'am dan la. Di sini ada kata ahada baitun. Apakah ini rumah? Na'am. Hada baitun. Ya, ini rumah. Ma hada, apa ini? Hada komisun. Ini kemeja. Ahada sarirun. Apakah ini ranjang? La, hada kursiun. Bukan, ini kursi. Ahada miftahun. Apakah ini kunci? La, hada qalamun. Ma hada, apa ini? Hada najmun. Ini bintang. Selanjutnya adalah tamrin atau latihan. Di sini sebelah kiri gambar menunjukkan sebuah kunci. Jadi kita tanya, ma hada, apa ini? Ingat apa itu kunci tadi bahasa Arabnya? Miftahun. Jadi jawabnya hada miftahun. Ma hada, apa ini? Ini gambarnya buku. Tadi apa coba? Bahasa Arabnya buku. Kitabun. Ma hada, hada kitabun. Ma hada, ini gambar pulpen. Hada qalamun. Ma hada, ini gambar pintu. Hada babun. Ma hada, gambar menunjukkan rumah. Hada baitun. Ma hada, apa ini? Gambar menunjukkan kursi. Hada kursiyun. Paham ya sampai sini? Berikutnya, untuk latihan yang kedua, tamrin. Kita akan menggunakan kata tanya a. Apakah ini? Jadi ingat ya, tadi ahada. Apa ini? Nanti jawabnya antara na'am atau la. Kalau bendanya itu sesuai apa yang ditanyakan, berarti kita jawab na'am. Kalau tidak sesuai, maka kita jawab apa nama benda itu gitu. Sini ahada baitun. Apakah ini rumah? La. Hada masjidun. Ahada miftahun. Apakah ini kunci? La. Hada qalamun. Ahada komisun. Apakah ini kemeja? Naam. Hada komisun. Ahada najmun. Apakah ini bintang? Naam. Hada najmun. Kita teruskan menuju ke latihan ketiga. Iqra waktu. Baca dan tulislah. Hada maktabun. Ini meja. Hada masjidun. Ini masjid. Hada qalamun. Ini pena. Hada sarirun. Ini ranjang. Ma hada, apa ini? Hada kursiyun. Ini kursi. Ahada baitun. Apakah ini rumah? La, hada masjidun. Ma hada, apa ini? Hada miftahun. Ini kunci. Selanjutnya kita akan belajar kata tanya man. Kata tanya man ini ditujukan untuk menanyakan orang atau suatu profesi. Seperti contohnya, man hada, siapa ini? Hada tabibun, ini dokter. Man hada, siapa ini? Hada waladun, ini anak laki-laki. Man hada, siapa ini? Hada talibun, ini seorang siswa. Ahada waladun, apakah ini seorang anak laki-laki? La, hada rojulun, bukan, dia adalah
pemuda, laki-laki, yaitu yang sudah dewasa. Antara walad itu ada anak laki-laki, kalau rojulun itu sudah dewasa. Selanjutnya kita akan belajar juga pertanyaan tentang ma juga man. Di sini ada ma hada, apa ini? Hada masjidun. Ini masjid. Man hada, siapa ini? Hada tajirun, ini pedagang. Hada kalbun, ini anjing. Ahada kalbun, apakah ini anjing? La, hada kittun, bukan. Ini kucing. Hada himarun, ini keledai. Ahada himarun, apakah ini keledai? La, hada hisonun, bukan. Ini kuda. Wama hada, dan apa ini? Hada jamalun, ini adalah unta. Selanjutnya, mahada, apa ini? Hada dikun, ini ayam jantan. Man hada, siapa ini? Hada mudarrisun, ini adalah seorang guru. Ahada komisun, apakah ini kemeja? La, hada mindilun, ini adalah sapu tangan. Baik, ikhwafillah, kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Iqra waktu. Bacalah dan tulislah. Ma hada, apa ini? Hada qalamun. Hada kalbun, ini anjing. Man hada, siapa ini? Hada tabibun, ini dokter. Hada jamalun, ini unta. Hada kalbun, apakah ini anjing? La, hada kittun, bukan, ini kucing. Ahada dikun, apakah ini ayam jantan? Naam. Ahada hisonun, apakah ini kuda? La, hada himarun. Hada mindilun, ini adalah sapu tangan. Ahada waladun, apakah ini anak laki-laki? Naam, ya. Man hada, siapa ini? Hada rojulun, ini adalah pemuda. Baik, ikhwafillah, demikianlah ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Jadi kesimpulannya, dalam pelajaran pertama ini kita mengenal isim isyarah yang menunjukkan benda itu dekat, yaitu kata hada atau ini. Begitu juga kita mempelajari tentang isim. Jadi ciri-ciri isim itu adalah berakhiran tanwin. Seperti tadi, ada kitabun. Kitabun itu dinamakan isim karena berakhiran tanwin. Dan selanjutnya kita belajar tentang kata tanya ma. Kata tanya ma ini untuk menunjukkan kata tanya tentang benda, profesi, atau kata tanya yang bukan menunjukkan kepada manusia. Dan kata tanya A ini adalah kata tanya yang menunjukkan jawabannya itu berupa na'am atau la. Dan selanjutnya kita belajar tentang kata tanya man. Kata tanya man ini kata tanya yang menanyakan nama orang atau profesi atau yang menunjukkan kepada seseorang. Demikian pada pelajaran pertama ini, kita akan lanjutkan kepada ad-darsus tsani untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.